keadaan sekolah ini dari berdirinya sampai sekarang Bapak masih di sekolah ini itu gimana Pak? Kalau berdirinya dari tahun berapa ya? Papi juga belum buka itu historis atau sejarah berdirinya sekolah ini. Tapi kalau Papi nggak salah sekitar tahun-tahun 2000-an begitu. 2000-an, karena seingat Papi bahwa saya ini 2003 tugas di SMA 1. Pada saat Papi sudah tugas di SMA 1, itu salah seorang kawan Papi namanya Bapak Dr. Antus El Hamidi, ada hari El Hamidi, dialah kepala yang pertama. Jadi kalaulah bisa dihitung dari itu berarti saya ini 95, tahun 1995 diangkat di SMA Utama Murug Aceh Utara atau disebut dengan Bulu Belara. 95. 2003 saya pindah ke SMA 1. Nah, 2003 itu saya bertugas di SMA 1. Pada saat itulah kira-kira sekian tahun kemudian salah satu sahabat Papi namanya Adhali El Hamidi, dia juga imam besar Baitur Rahman, jadi kepala perdana di sini. Berarti kan tahun 2000 sekian, 2005, 2007 sekitar itulah, itu berdirinya SMA 5. Awal mulanya nih sekolah ini di lokasi ini tempat diklat kalau nggak salah. Pada saat itu masih Aceh Utara punya. Karena pada saat itu belum pemekaran kan, masih Aceh Utara dari Samalanga sampai Matelabu. Setelah ini pemekaran, Aceh Utara ini dibagi tiga, Luk Sumawe, Aceh Utara dan Biren. Dulunya ini Aceh Utara, tapi ini sudah Luk Sumawe. Jadi lebih kurang perbedaannya adalah berdirinya sekolah ini sekitar tahun 2000-an, 2005, 2006, lebih kurang begitu. Jadi Pak, setelah Bapak di sini, bagaimana perkembangan untuk pendidikannya Pak? Apakah ada perkembangannya atau gimana? Oke, alhamdulillah. Pertanyaan yang menarik ini, ya. Jadi saya pindah kemari dari SMA Negeri Modal Bangsa Arun yang ada di komplek PAG sekarang ya. Di sana adalah sekolah boarding school. Pindah saya kemari 2021. Setahu saya atau yang saya rasa ini alhamdulillah ada kemajuan yang luar biasa. Kalau sekarang mudah sekali untuk kita deteksi sekolah maju nggak maju, bagus nggak bagus, nampak di rapor pendidikan itu nampak semua, itulah cermin. Jadi rapor pendidikan itu dirancang oleh Kementerian Pendidikan, memang didesain untuk melacak, untuk mendeteksi seluruh sekolah itu ada sakit apa dia, penyakit apa yang ada, sehingga disebut dengan situ rapor pendidikan. Jadi banyak item. Umumnya adalah di situ adalah literasi dan numerasi dan juga sulingjar. Untuk pemerintah, untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi dulu kan, tapi kalau sekarang sudah disebut dengan Kementerian Dasar dan Menengah, karena Kementerian Pendidikan dibagi dua sekarang. Kalau dulu Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Menteri Pendidikan kemudian Riset dan Teknologi kalau dulu, tapi sekarang dibagi dua menteri di dunia pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri tentang perguruan tinggi, kelas perguruan tinggi. Nah, sengaja dirancang tentang masalah rapor pendidikan untuk mendeteksi di mana kurangnya. Jadi untuk mengisi rapor pendidikan yang bagus itu di situ ada literasi, ada numerasi yang diisi oleh anak-anak, juga ada guru yang diisi namanya sulingjar begitu. Nah, di situ nampak kami dulunya ada merah itu bahaya. Tetapi ini tahun kemarin naik, sebahagian merah, sebahagian kuning. Ada peningkatan. Nah, alhamdulillah tahun selanjutnya ini adalah merah tidak ada lagi, tinggal kuning dan sudah menuju hijau. Itu mengikuti dengan akreditasi. Betul, akreditasi kami adalah memang A. Walaupun beda, jadi akred lain lagi ceritanya. Kalau akred itu yang bermain dengan Badan Akreditasi Nasional. Itu memang kami tahun lalu sudah meraih itu, sudah A memang. Terus tentang masalah rapor pendidikan ini, Papi ulang bahwa kami ini alhamdulillah merah tidak ada lagi. Yang dulunya merah, kemudian naik ke kuning. Kemudian tahun kemarin ada kuning,
merah ada lagi. Tapi ini adalah sudah menuju kepada biru. Masih ada kuning beberapa. Tapi untuk yang tahun ini belum nampak. Kami menunggu, belum bisa kami ambil ya. Mungkin di provinsi sudah ada bagaimana hasil kami, apakah meningkat, naik. Yang jelas, yang saya rasa meningkat. Itu satu di bidang lapor pendidikan. Yang kedua, saya 2021. 2022, anak-anak lulus 100 orang, masuk 130. Kemarin anak tamat 100 orang, masuk 170. Itu merupakan standar yang saya rasa, yang saya lihat bahwa ada peningkatan. Ya, tahun ini 2000 kemarin itu, tahun lalu itu keluar 100, lulusan 100 masuk 130. Tahun ini lulusan 100 masuk 170. Itu kan peningkatan begitu lebih kurang. Baik Pak, gimana sih cara Bapak meningkatkan mutu profesionalitas guru di sekolah kita ini Pak? Kan meningkat tuh kan Pak. Gimana sih cara Bapak sehingga terjadi peningkatan itu gitu? Yang pertama, ini antara guru dan siswa ibarat sekeping mata uang, tidak boleh sebelah, harus ada lengkap dia. Jadi kalau misalnya guru tapi godok, tapi beri pelatihan, tapi anak-anak nggak open, nggak bisa juga. Kemudian saya panggil orang tuanya, papi panggil orang tuanya, papi panggil orang murid, oke, tapi gurunya ngegasnya nggak cukup, nggak jadi juga. Jadi papi rapat memotivasi guru dan memotivasi anak-anak bahwa inilah tugas kita, memang sudah takdir dari lahir, ini tugas kita. Kita dilahirkan, dibesarkan, tugas kita adalah untuk mendidik. Ya, sebagai seorang guru, ikhlaskan hati kita. Habiskan usia kita kepada mendidik anak-anak, memberikan ilmu kepada anak-anak. Jadi kita harus serius. Ilmu yang sudah ada jangan hilang, tapi kita terus buat pelatihan untuk perkembangan ilmu pengetahuan daripada guru. Ada semacam workshop, ada semacam pelatihan lain. Yang jelas adalah ilmu yang sudah ada, ibu-ibu jangan hilang, tetapi yang lain juga ditambah. Apalagi sekarang begitu canggih juga ilmu pengetahuan. Kalau kita memang pasif, tidak aktif, tidak inovatif, kita akan tinggal dengan anak-anak. Karena semuanya adalah begitu canggih juga dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Jadi saya minta kepada Dewan Guru harus serius dalam memberikan kepada anak-anak, dan juga harus serius menggali ilmu pengetahuan. Anak-anak juga begitu, tapi kembali kepada guru. Di SMA 5 ini kami ada satu aturan yang memang saya yang berikan aturan ini, tapi semua guru menerima dengan lapang dada dan lapang hati, dan sudah jalan ini. Saya merancang suatu undang-undang SMA 5. Haramun anak-anak kosong, tidak ada guru di dalam kelas. Karena telur merah, madu yang memang betul-betul intisari pelajaran adalah di kelas. Walaupun sekarang dengan kurikulum merdeka adalah boleh di luar, tapi di luar dan di kelas boleh aja. Tetapi yang papi sampaikan, yang namanya inti atau madu atau sari madu adalah pada saat pertemuan tatap muka dengan anak-anak, kan? Saya haramkan kepada Dewan Guru, nggak boleh kosong. Itu hak anak-anak, berikan, sempurnakan. Oh, kita sebagai orang Timur, kita sebagai orang Aceh, ada orang pesta, ada orang meninggal, ada orang kawin, ada pinang-pinangan dan sebagainya, merit boleh pergi, tapi digantikan dengan EGMP. Berikan itu, sisihkan itu harta kita, sucikan harta kita. Kita ini ada gaji, ada sertifikasi. Siapa yang ganti? Terutama IGP. Kalau misalnya matematik, yang ganti juga matematik. Berikan penayang untuk dia 15.000 dalam 1 jam. 2 jam 30.000. Kalau hari itu dia meninggalkan 4 jam, berarti 60.000. Sisihkan kepada teman kita, sahabat kita. Namanya ikramiyah dalam pasal kami. Berikan ikramiyah 15.000 per jam. Kalau misalnya IGP nggak ada, berikan kepada piket. Piket juga beradu semua, oke, itu sumbangkan dalam kaleng, calengkan dalam kas. Di SMA 5 ini ada kas semua ikramiyah.
Contohnya Maulid kemarin, kami ambil itu di uang kas itu. Kenapa? Ada uang kas tadi. Namanya uang ikramiyah. Nah, alhamdulillah kami sudah berjalan dan sudah ada pasal-pasalnya. Kalau sakit kita bagaimana? Sakit istri, sakit suami bagaimana? Sakit anak bagaimana? Contohnya sakit kita boleh 6 kali dalam satu semester, tapi adalah sakit yang sehari. Aku hari ini nggak bisa datang, aku sakit. Oke, ada pencatat sakit sekali. Kalau opname itu selama opname, kecuali sudah ada surat nggak bisa pulang. Selama opname itu free, tak usah bayar karena sakit. Tapi kalau pergi-pergi, pesta orang meninggal, karena itu kan jangan putus hubungan ya. Hablum minallah tetap jalan, tetapi ini adalah juga hablum minallah juga jangan putus. Berarti kami sudah ada pasal-pasalnya. Kalau sakit sendiri bagaimana, sakit suami bagaimana, sakit anak bagaimana, sudah ada pasal-pasalnya semua. Ini sedang berjalan lancar begitu. Jadi kembali pada pertanyaan bagaimana, itulah papi godok, papi dorong, papi motivasi guru-guru, juga anak-anak papi motivasi. Anak yang nggak ke sekolah, papi datang ke rumah. Bulan puasa, anak nggak datang ke sekolah, papi sendiri pergi siang-siang tuh naik motor tuh. Jemput anak, kenapa enggak sekolah? Alhamdulillah, adik-adik, ini bukan sombong, bukan bohong. Kami begitu memotivasi anak-anak. Di sini memang anak-anak sedang-sedang saja, ada yang memang di bawah kemiskinan. Tapi kami dorong harus sekolah. Baru 3 hari yang lalu, Papi bilang sama wali kelas semuanya, ini lebih kurang murid SMA 5 400 sekian ya, 400 sekian. Saya bilang sama wali kelas, anak yang tidak sekolah harus tahu, telepon orang tua. 3 hari nggak sekolah, jemput ke rumah, tanya kenapa nggak sekolah. Dan guru-guru alhamdulillah tiap Jumat ada sumbangan. Melihat anak-anak yang tuh bajunya nggak betul lagi, kami beli. Ada sepatu itu yang sudah koyak tuh, sudah keluar kakinya, kami beli. Baru 3 hari yang lalu ada anak satu, jangan sebut namanya. Nggak bagus saya sebut namanya, tapi boleh saya sebut adalah 15. Dia nggak sekolah karena nggak ada sepatu, baju. Wali kelas datang ke rumah, jumpain orang tuanya. Kenapa nggak sekolah? Alasannya nggak ada sepatu. Guru itu wali kelas buka sepatu kasih itu anak itu. Sepatu yang sedang dipakai itu pun baru 2 kali pakai guru itu, dibuka, ini coba pakai kamu. Ternyata begitu dipakai pas kali kakinya. Kalau boleh sandal jepit itu saya. Guru saya pulang dengan sandal jepit, dikasih sepatu anak itu. Begitulah motivasi yang saya berikan kepada guru dan wali kelas. Anak tidak boleh tidak sekolah, harus sekolah. Kita harus cari caranya. Kalau memang ada anak-anak yang kurang, tambah sedekah kita. Itulah investasi kita untuk akhirat. Tapi pun tak bayangkan bahwa dia buka sepatu di kaki, kasih dan itu pas pula kakinya. Tolong belikan sandal jepit itu saya dibeli. Pulang guru itu dengan sandal jepit. Begitu. Terus ini Pak, dengan meningkatkan tadi kan ada pelatihan dulu Pak. Iya. Rapat itu setiap minggu atau gimana Pak? Kami baca suasana, baca waktu. Kadang-kadang ada waktu padat, sedang PBM sedang berlangsung dengan padat, itu kami nggak melakukan itu. Tapi kami lihat-lihat waktu, baru kami adakan panggil narasumber. Kami buat memang waktu itu memang sudah sepakat begitu. Bulan sekian, hari sekian, minggu kian kita panggil narasumber. Kami lihat apa yang kurang, apa persoalannya. Jadi berkaitan dengan itu kami panggil narasumber begitu. Terjadwal ya. Kemudian ada juga yang memang kami buat workshop tiba-tiba. Karena kenapa? Kadang-kadang ini ilmu pengetahuan begitu muncul, tiba-tiba muncul dia, sementara isu sudah ada, tapi kami belum paham, itu langsung kami buat. Seputar anggaran di sekolah ini.
setiap kebutuhan di prasarana yang dibutuhkan di sekolah? Sebenarnya kalau dari kami kan dana itu hanya dari dana BOS, ya kan, dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah itu kan satu orang siswa 1.530.000 per tahun. Itu menurut sekarang kan dana BOS itu dibagi anggarannya menurut daerahnya, menurut kemahalan barang-barang itu kan. Jadi untuk Luksumawe sih gitu. Memang kalau dari ininya belum mencukupi ya untuk semua pembagian mata anggarannya. Apakah dana yang segitu cukup dan efisien untuk seluruh kegiatan-kegiatan di sekolah? Belum mencapai. Jadi apakah ada tanggapan dari pemerintah, Bu? Apakah sudah mengajukan bahwasanya ingin melakukan perubahan anggaran? Walaupun perubahan anggaran belum ya, juga dana itu juga tergantung dari jumlah siswa di sekolahnya. Kalau misalnya Bu, anggarannya kurang, apakah ada cadangan untuk anggaran darurat? Anggaran darurat biasa dari OSIS ya, OSIS. Memang sekarang kalau dengan OSIS itu melalui komite gitu ya. Ini ada orang tua wali. Ada kerjasama nggak Bu antara masyarakat orang tua gitu? Itulah kalau masyarakatnya dari orang tua wali. Itu biasanya dilakukan rapat juga ya? Iya, antara komite dengan orang tua wali. Salah satu kegiatan itu diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler siswa. Nanti sharing dari dana BOS juga sedikit dan dari OSIS yang tidak tertampung dari dana BOS ditampung oleh itu dari OSIS. Salah satu kegiatannya apa Bu? Ekskul itu misalnya kepramukaan, juga ada bagian seni. Gimana sih Bu pembinaan Ibu terhadap OSIS? Udah berkembang atau apakah ada penurunan? Karena kan tadi ada juga disampaikan sama Pak Kepsek sama Ibu ke kurikulum tadi juga bahwasannya Mading itu baru berjalan lagi. Nah itu gimana Bu? Sistem informasi dari OSIS sendiri itu ke masyarakat, orang tua dan siswa-siswi yang ada di sini itu gimana? Untuk program kerja anak OSIS ini kami udah berjalan, saya ya selama saya menjabat pembina OSIS, alhamdulillah udah berjalan hampir 3 tahun. Ini mau jalan 4 tahun tahun 2020 nanti masih menjabat. Untuk perkembangan mengenai sosialisasi dengan siswa antar siswa dengan adik kelasnya atau teman sebaya. Alhamdulillah kami ada sosialisasi berhubungan dengan ruang lingkup sekolah dalam artian kegiatan ekstrakurikuler. Kami ada 8 seksi bidang yang berhubungan dengan kesehatan, bidang olahraga, tadi mengenai literasi, mading, dan itu keagamaan dan TIK mengenai informatika. Dan alhamdulillah kami itu aktif dari segala bidang. Untuk kegiatan di luar sekolah itu kami mengikuti kalau misalnya ada undangan lomba dari tingkat tingkat kota sama tingkat SMA, dan juga belakangan ini ada juga undangan lomba dari kampus IAIN, Unimal, dan itu aktif juga. Intinya fokus dari anak OSIS dan siswa di luar OSIS. Kalau teknologi penggunaan aplikasi seperti sosial media gitu Bu, ada nggak OSIS? Ada. Atau sekolah ini? Ada. Kami untuk share kegiatan sekolah kami aktif di IG ada, media sosial Facebook juga ada. Itu kami share itu kalau ada kegiatan di sekolah dalam artian misalnya kalau ada prestasi yang kami publik ke media sosial. Kemarin kan kami dapat juara 2 debat di IAIN. Atau misalnya ada kegiatan sosialisasi dari dinas kesehatan atau kemudian juga ada dari Panwaslu. Tetap kami aktifkan ini dari media sosial. Kalau mading Bu, apakah sudah sejalan gitu Bu? Kan misalnya Ibu kan selaku pembina udah mengarahkan nih siswa-siswanya, OSISnya untuk melakukan informasi di sosial media.
itu juga sejalan nggak Bu sama madingnya gitu? Karena tadi ada juga Iya. Ibu kurikulum bilang baru mau hidup Aktif, kembali iya, nih betul, madingnya. ya. Dulu pernah kami buat dengan guru bahasa Indonesia, dengan guru bidang agama, itu kami sosialisasikan mengenai mading, intinya tentang literasi yang berhubungan dengan keaktifan karya anak-anak ditempelkan di mading itu. Belakangan ini karena mungkin kurangnya motivasi dari kita sebagai guru, apalagi saya kan bahasa Indonesia, agak vakum. Tapi ini alhamdulillah sudah dimunculkan lagi setiap karya anak, baik dalam bidang sastra atau dalam bidang keagamaan, itu bebas anak-anak mengekspresikan apa yang bakat mereka ya. Gitu. Tapi dari catatan juga kami akan menilai juga apakah layak ditempelkan di mading tersebut. Kemudian Bu, apa sih salah satunya hambatannya mungkin dari motivasi guru kan Bu? Kalau dari siswanya sendiri tuh hambatannya itu apa Bu? Kalau dari siswanya kemauan dari diri. Tapi intinya dari kita guru yang bersemangat. Tetap kita walaupun mereka ya Bu besok tetap kita terus semangati mereka sampai mereka mau berbuat. Ada sebagian siswa juga umumnya kita sampaikan besok ini langsung mereka ini bertindak. Tapi kebanyakan ada juga siswa mengiyakan tapi tidak berbuat gitu. Aksinya kurang ya. Tapi sebagian besar juga ada siswa memang dari kemauan sendiri dan mau bertanya, Bu, boleh nggak kalau saya misalnya buat tentang karya inisiatif di sini di mading? Ada juga seperti itu. Apa sih Bu, misalnya yang ingin Bu lakukan ke depannya untuk OSIS di sekolah ini biar lebih kualitasnya lebih bagus gitu Ya. Kalau untuk dari awal memang tujuan kita supaya sekolah kita lebih bagus, lebih mantap lagi kan. Dari jauh hari memang kita ada orang kerja memantapkan dari berbagai hal gitu, dalam artian dari segi untuk pendidikannya, dari segi ekstrakurikulernya. Tapi kita sekarang lagi buat laporan kerja. Ini kan baru sertijab kemarin yang baru pelantikan. Baru kemarin hari Senin kemarin kami sertijab. Itu ada banyak laporan kerja yang sangat bagus untuk kami rasakan ke depannya. Dan ini sudah kami juga ke kepala sekolah. Misalnya itu nanti ada sholat juhur bersama. Dulu pernah kayak buat beberapa tahun yang lalu vakum, tapi ini kayak munculkan lagi. karena COVID ya. Iya, itu dia caranya. Ada nggak Bu program nanti ke depannya yang itu bekerja sama dengan komite, dengan orang tua, atau yang melibatkan masyarakat sekitar gitu? Kalau untuk komite kami kalau bilang OSIS belum pernah. Ya. Jadi kalau dari instansi ke komite ada. Jadi kalau dari fokusnya dari OSIS ke komite yang nggak ada. Berarti Kalau ada orang ketiga lah gitu. Iya. Karena tadi disampaikan oleh Ibu Bendahara Anggaran bahwasannya ada keterlibatan antara OSIS dan komite, tapi mungkin orang ketiganya apakah beliau atau ada guru lain sebagai orang ketiga? Orang ketiga maksudnya Kan Ibu bilang tadi melibatkan. tidak terlibat secara langsung Iya, nih. Mungkin ada yang penyalurnya gitu. Oh iya. Itu dari Pak Wakasis. Oh. Dari Pak. Kalau kita kan sebagai penulis kan hanya mengikuti arahan dari Bapak dia tadi wawancara Bapak ini. Belum ya. Dari beliau ininya itu langsung ke komite. Itu wakil Wakil kesiswaan. wakil. Iya. Kalau saya sebagai penulis saya langsung ke siswa. Itu dia pas sekali. Itu tadi Bu Seli Despina itu memang itu perantaranya adalah Pak Wakasis. Wakil kesiswaan. Mungkin tapi udah terjawab semua nih. Iya. Iya. Itu kan kalau untuk
keterlibatan pembinaan OSIS dengan orang tua itu dalam hal misalnya sosialisasi dengan kelas 12 misalnya tentang bagaimana nanti ke depannya, ya betul, SDPTN bagaimana nanti, itu kami juga dilibatkan. Kalau untuk siswa-siswa kelas 10-11 gimana? Itu di awal pembelajaran itu ada undangan khusus dengan orang tua siswa, menyampaikan tentang aturan sekolah, bagaimana kemudian di sekolah itu di awal tahun disampaikan, dan juga dilibatkan pembina OSIS juga dilibatkan di dalam itu ruang sosialisasi. Mungkin segitu aja. Ya. Itu mungkin udah luar biasa kali lah Ibu jabarkan secara detail. Kami juga menambah pengalaman kami kan, biar nanti kedepannya kalau jadi guru nih kan, Amin ya mau Allah, jadi amin, guru amin. juga Ya kan, Bu. bakal juga jadi guru. Bukan langsung jadi guru Nanti- PPL bahkan. Iya. Ini Oh, berapa sekarang ini? 5 Bu. Bisa 5. Iya. Masih dalam perjalanan masih Ntar lagi jauh. PPL mana tahu kesini. Iya. Berjumpa lagi nanti kan. Penelitian juga. Ini lagi apa di anak Unimal. Ya kakak itu juga. Iya. Belum 12 ini kayaknya udah selesai. Kemarin baru selesai dari YIN. Orang itu lebih cepat ini ya. Bidang studi apa ini? Matematika. Matematika. Oh, semua matematika. Jadi memang ada memang apa namanya itu praktek. Ya boleh. Di sini Putri mau tanya-tanya tentang manajemen kurikulum masa aku ibu Purkes Waka kurikulum ya. Ya. Jadi bagaimana perkembangan kurikulum di sekolah ini? Maksud perkembangan kurikulumnya bagaimana? Dari pertama dari semenjak ibu jadi wakil kurikulum di sini, perkembangan kurikulumnya bagaimana? Yang pertama itu kayak kurikulum apa yang digunakan, terus Kan awalnya kita kan kurikulum ke-13. Nah, kebetulan ketika ibu dipercayakan sebagai wakil kurikulum itu imbauan dari dinas pendidikan dan diwakilkan di Jaktim, karena kita kan dinas provinsi itu, jadi masing-masing kabupaten kita ada cabangnya. Jadi kita kan tuju ke cabang dinas wilayah Kota Losumawe. Nah, dari cabang dinas pendidikan wilayah Kota Losumawe menghimbau untuk SMA itu sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka. Itu 3 lebih, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu. Nah, di situ kita mulai menerapkan kurikulum Merdeka untuk di kelas 10, sedangkan kelas 11 dan 12 mereka melanjutkan K13. Kan tidak mungkin dan tidak boleh kita mengganti di tengah jalan. Kelas 10 mereka K13, kelas 11 itu kita ganti langsung kurikulum Merdeka, itu tidak boleh karena kita harus lanjutkan. Nah, yang kelas 10-nya itu kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 12 itu kurikulum K13 dan berlanjut tahun-tahun selanjutnya. Nah, untuk tahun sekarang itu sudah kurikulum Merdeka semua. Ini tahun ketiga kita menjalani kurikulum Merdeka, sedangkan K13-nya sudah tidak ada lagi karena sudah selesai semua. Siswa yang K13 itu sudah tamat, jadi semuanya menggunakan kurikulum Merdeka tahun ini. jadi kan kurikulum Merdekanya sudah diterapkan. Iya. Menurut ibu kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan dengan baik atau belum? Kalau di sekolah ini kami masih belum menerapkan dengan baik karena kami masih belajar. Walaupun ini tahun ketiga, tapi kami masih terus belajar karena ada beberapa hal yang setiap tahunnya berkembang. Jadi kita ikuti perkembangan yang ada, informasi-informasi dari wilayah lain atau dari sekolah lain kita terapkan untuk perkembangan di sekolah ini. Jadi kalau misalnya kita bilang sudah baik itu belum, sudah maksimal itu belum. Nah, kami juga di K13 di kurikulum Merdeka itu kan ada tahap, namanya kami masih tahap mandiri belajar. Mandiri berubah. Jadi kita akan berubah untuk menerapkan kurikulum Merdeka.
Bu, apakah sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini cukup untuk mendukung metode pembelajaran yang digunakan di dalam kelas sekolah ini, Bu? Kalau dibilang cukup sebenarnya nggak cukup juga ya, tapi itulah dicukup-cukupkan. Contohnya sarananya seperti infocus dan digunakan. Ya kan kami 13 kelas, jadi fokusnya terbatas. Jadi itu masih kurang, sangat masih kurang. Karena jadi kan kayak di setiap kelas pasti ada Pasti yang ada. infocus, ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, kayak bagaimana secara sekolah itu memastikan bahwasanya sarana dan prasarana itu digunakan secara efektif untuk siswa dari guru tersebut. Itulah seperti buku ya. Itulah bukunya itu disampulin supaya dia bisa terus menerus itu untuk menggunakan ya, dengan rusak, yang mudah rusak. Seperti itu dijaga. Untuk selanjutnya, Bu, apakah sekolah ini melibatkan pihak luar serta seperti mitra atau sponsor dalam upaya memperbaiki atau meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah? Ada juga. Contoh? Kayak kemarin kan contohnya gini, masalah di sini kan semua sekolah disuruh dibuat acara perlombaan tingkat SMP, perlombaan bola. Sepak bola. Nah, supaya nanti kan semua SMP yang ada di Semangat ini diundang semuanya, didaftar dan dibuat perlombaan. Jadi mereka itu nanti bisa melihat mengembangkan prestasi tersendiri mereka. Nah, kalau emang udah bahwa di sini olahraga di nomor 1 tuh. Jadi Jadi kalau siswa-siswa yang lebih banyak mendaftar kemari. Jadi sekolah ini kayak dia lebih fokus ke perkembangan siswa kayak prestasi siswa dalam bidang olahraga. Bagaimana atau apa tantangan utama yang Bapak hadapi sebagai kepala sekolah dalam hal kepemimpinan? Tantangan begini. Ini adalah lembaga pendidikan ini, seluruh lembaga pendidikan atau instansi, tapi kita nggak bicara instansi lain. Seluruh lembaga pendidikan itu ada aturan. Ada aturan yang memang ada regulasinya. Disinilah kami sedikit ada tantangan. Saya pikir bukan hanya pemimpin SMA 5, tapi seluruh pemimpin itu ada tantangan. Antara kebutuhan, antara harapan dengan aturan. Contoh, ini anak sekolah kalau banyak kali alfa dalam satu semester, nggak bisa. Kalau alfanya melebihi pada standar yang katakanlah misalnya melebihi 12 alfa dalam satu semester, itu sudah tipis kemungkinan untuk bisa mengikuti ujian semester. Itu aturan. Tetapi kalau kita nggak tegakkan aturan itu, jadi bisa-bisa anak banyak kali libur. Tapi kalau memang kita pun belah seperti apa adanya aturan itu, banyak anak yang kena. Karena Papi sudah pelajari ini, anak sekolah di sini 60% pulang sekolah bantu orang tua. Macam-macam kerjanya, 60% bantu orang tua. Nah, kalau kita tanya kenapa kemarin nggak sekolah, dia memang bantu orang tua. Nah, kalau kita tarik benang seperti aturan, maka banyak kali anak yang korban. Tetapi dalam bahasa Aceh, bisa bahasa Aceh ini? Bisa. Oh ya. Dalam bahasa Aceh, uli mate ranting mek patah. Anak harus sekolah, tapi jangan sampai anak putus sekolah. Ya, aturan sekolah bisa kita tegakkan. Jangan suka-suka anak-anak, tetapi anak-anak bisa bantu orang tua, bisa sekolah, semuanya harus bisa. Itu tantangan. Jadi karena ini gimana ya? Kalau emang kencang kita tarik aturan, anak-anak korban. Enggak kita tarik aturan main yang jelas, anak-anak bisa main-main, suka-suka sekolah. Di sini nggak ada. Masuk sekolah SMA 5 7.30.
Saya sudah panggil orang tua seluruh wali murid, saya minta mohon, saya minta maaf, minta pengertian. 7.30 bel bunyi, tapi saya hargai anak-anak jauh dari Bulo, dari Burga, dari Kedekung. Saya beri limit 15 menit. 7.45 saya tutup pintu pagar. Yang terlambat boleh masuk, tapi ada hafalan 2 ayat. Bukan baca, hafalan. Dimulai dari surah Al-Baqarah. Tilak yang pertama ayat 1-2. Ada tilak lagi 3-4. Tercatat semua. Ini sudah sampai ke surat Al-Imran. Tapi tidak ada lagi yang telat. Takut mereka. Papi nggak pukul anak-anak, nggak marah sama anak-anak. Kadang-kadang papi pok-pok. Ada juga yang memang harus papi pukul dia, tapi papi sudah belajar di mana kita pukul anak-anak. Anak laki boleh di bahu, boleh di belakang, di dompet. Tapi kalau perempuan nggak boleh. Paling-paling kalau papi marah kali, papi suruh bertanding telapak tangan, papi pukul di tangan. Papi sudah belajar itu. Itu pun papi mau. 7.45 tutup itu pagar. Yang terlambat hafal. Jadi dengan hafalan itu alhamdulillah tidak ada lagi yang telat. Pukul tidak, marah tidak, tapi anak-anak alhamdulillah. Bisa lihat besok. Kalau ada waktu boleh kemarin dilihat di sini 7.45 syuk, nggak ada lagi di luar. Kalau ada hafalan 2 ayat. Yang kadang-kadang 1-2 yang batak-batak kali kita kan nggak boleh pukul anak orang. Tapi papi waktu kecil dipukul pakai rotan sama ayah sehingga bisa baca Al-Quran. Tapi tidak syaulan itu kepada anak-anak. Kan? Ada anak-anak kadang bandel, batat, lawan guru kadang-kadang 1-2. Papi kamu nggak boleh ke sekolah 1 minggu. Hafal 1 surat, pilih mana? Surat apa? Pilih 1 surat, setelah bisa 1 surat balik ke sekolah. SMA 5, setiap Jumat ada baca Al-Quran. Semua surat itu firman Allah. Kalam Allah itu semua bagus. Tapi SMA 5, Jumat pertama baca surah Yasin. Jumat kedua Ar-Rahman. Jumat selanjutnya Al-Kahfi. Jumat selanjutnya Al-Muluk. Terus balik lagi Yasin, Ar-Rahman, Al-Muluk, Al-Kahfi. Begitu 5 surat. Surah Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, Al-Kahfi 5. Balik lagi. Siapa yang pimpin? Kelas masing-masing murid giliran. Yang nggak bisa cari teman lain, kelas lain yang bisa. Sekaligus dengan bentangin tikar. Harus petugas bentangin tikar tidak boleh telat. Kalau telat kena. Alhamdulillah sampai hari ini wali kelas bertanggung jawab. Karena kalau telat wali kelas juga kena. Anak-anak juga kena. Kemarin ada 1 kelas telat. Boleh tanya nanti 2 minggu yang lalu ada 1 kelas nggak bertanggung jawab. Papi mainkan rumus pita orasnya sehingga sekarang semua sudah ready lagi. Apalagi? Jadi kan sekarang Pak lagi maraknya cyberbullying ya. Karena kan teknologi, anak-anak sekarang pasti bawa HP ke sekolah. Oh gitu. Jadi ada cyberbullying itu dari chat, mungkin mereka membuli kawannya tanpa sadar gitu. Nah, jadi langkah-langkah apa yang diambil sekolah jika terjadi insiden cyberbullying yang melibatkan siswa? Bagus sekali pertanyaan. Papi sudah haramkan SMA 5 nggak boleh bully-bully. Kita ini teman semua, sahabat semua. Yang kelas 1 hargai, hormati abang-abang. Yang kelas 1 hormati abang-abang kelas. Yang kelas 3, kelas 2 hargai adik-adik. Kita ini sahabat, kita ini teman. Nggak boleh jadi musuh. Apabila terjadi bullying, ada tingkatnya. Yang pertama, kami ingatkan oleh wali kelas. Terjadi lagi diingatkan oleh bimbingan konseling. Tetapi kalau memang masih tidak berubah, kami panggil orang tua. Masih ada juga kami kembalikan kepada orang tua. Dan sudah ada kami kembalikan kepada orang tua 2 orang. Setelah cukup syarat. Berjanji, tanda tangan di atas materai 10.000, tak akan diulang lagi. Ternyata dia ulang, berangkat. Nggak boleh di sini. Tapi sudah cukup langkahnya, diingatin sama wali kelas, diingatin sama bimbingan konseling, diingatin sama wakil kesuan,
panggil orang tua, berjanji, teken di atas materai, tak akan diulang lagi. Bila diulang, saya kembalikan kepada orang tuanya. Selama papi 2 tahun di sini, sudah saya kembalikan 2 orang. Tapi syarat sudah cukup. Kenapa? Nggak boleh mengganggu sekolah ini. Sekolah itu alat tempat belajar, gudang ilmu. Harus nyaman, aman, semuanya merasa terlindungi. Nggak boleh jahat. Demikian. Yang pertama itu tentang lingkungan fisik. Pertanyaannya, seberapa besar pengaruh lingkungan fisik terhadap perhatian dan kenyamanan siswa saat belajar? Maksudnya fisik itu sekolah ya? Iya, fisik itu dirinya bu, karena dia Itulah fisik, maksudnya fisik siswa ya? Iya. Siswa dalam menerima pelajaran. Itulah ada sebagian siswa ya fisiknya siap untuk menerima pelajaran, ada sebagian lagi ada juga yang kurang, Kayak agak malas-malas iya, gitu, ngantuk. Selanjutnya itu tentang latar belakang sosial ekonomi siswa. Nah, itu ada bermacam-macam kalau kita lihat kan tentang ekonomi siswa itu kalau di sekolah SMA 5 ini menengah ke bawah karena rata-rata di sini di pinggiran ini orang tuanya kan pekerjaannya bertani gitu ya, pada umumnya bertani gitu. Selanjutnya itu tentang motivasi dan keterlibatan. Menurut ibu tuh faktor utama yang mempengaruhi motivasi belajar siswa di kelas itu bagaimana? Yang mempengaruhi pelajaran itulah yang pertama motivasi dari guru yang di kelas itu ya. Sebelum kita belajar kita berikan motivasi untuk dia biar mereka dapat bersemangat untuk belajar lebih serius. Yang lebih berpengaruh misalnya? Yang lebih berpengaruh dalam hal kegiatan belajar mengajar ya, itulah kita putar video yang sesuai dengan materi yang kita bahas itu. Mereka itu lebih fokus, lebih motivasi dalam belajar karena kan yang kita putar itu memang sesuai dengan materi kita. Jadi anak-anak lebih cenderung dia lebih lebih ingin tahu kan? Iya, ingin tahu. Selanjutnya itu tentang disiplin dan sikap belajar. Itu bagaimana ibu menangani siswa yang sering kali melanggar peraturan di sekolah ini? Dan telat disiplin kan, telat disiplin waktu ya. Iya. Sekarang telat pergi sekolah gitu ya. Karena di sini 7.30 udah maksudnya udah masuk kelas. Dikasihlah 7.40 lebih sedikit ya. 7.40. Tapi lewat dari itu kami memberikan berupa untuk membina mereka juga, bukan dalam arti untuk kita bilang ya untuk sanksi. Kalau kita bilang sanksi bukan sanksi yang seperti untuk dia bukan, untuk menerbitkan ilmu dia seperti kan menghafal ayat Al-Quran. Ini sudah Quran surah Al Imran mereka hafal. Dan setelah itu 2 ayat, 1 orang 2 ayat. Mulai dari Al-Fatihah sekarang sudah Al Imran. Ada keuntungannya kok di dalam. Ada keuntungan itu, maksudnya sanksi itu bukan untuk memberatkan visi mereka, bukan. Maksudnya beruntung dia. Ada keuntungan bagi mereka. Dia bisa menghafal Al-Quran. Sering telat, sering hafal gitu. Banyak hafalan, memang seperti itu. Lebih bagus. Selanjutnya itu tentang refleksi dan perbaikan pembelajaran guru. Itu bagaimana ibu mengevaluasi keberhasilan yang digunakan, termasuk keterlibatan siswa atau yang masukan yang diberikan dan tantangan. Ini setelah kita memberikan, kemudian kita berikan evaluasinya. Kita lihat dia apakah dia sudah paham apa belum. Itulah evaluasi kita. Itu kita kasih tugas dia, tugas latihan tadi.
Berarti bagi anak yang maksudnya yang sudah paham, sudah bisa kita lihat dari jawabannya bahwa dia mengerti, paham, bisa menjawab. Yang kurang paham, itulah jawabannya nggak benar, salah dalam menjawab dia. Tantangan dari buat sanksi itu apa Bu? Tantangan dari buat sanksi apa itu? Maksudnya ada nggak tantangan atau yang memberatkan gitu Bu di sanksi tersebut? Tantangan yang memberatkan, yang dalam kedisiplinan itu tadi kami nggak ada, insya Allah nggak ada, pokoknya semua bisa. Karena membenarkan ya Bu. Insya Allah mereka bisa, tapi itulah karena mereka nggak itu aja, nggak hafal aja. Tapi kalau di sini semua bisa, insya Allah. Insya Allah. Allah bisa. Karena mereka sungguh-sungguh bangga nggak dikasih masuk. Sebelum bisa, sampai bisa. Sampai bisa. Sampai bisa. Kalau nggak bisa Bu? Enggak, sampai bisa. Kan jamnya 1 sampai 9. Apa jam 1 nggak bisa, jam kedua, jam ketiga, jam keempat nggak dibatasi. Oh, berarti kalau belum bisa hafal nggak bisa masuk kelas? Bisa masuk kelas. Kecuali ya, kecuali juga anak yang tidak bisa baca Al-Quran. Di sini ada 6 Bu? Ada. Kalau kami cek kan ada 30 orang yang nggak bisa. Itu jangan harap, itu nggak bisa memang. Kalau begitu kita Bagaimana pendapat adik itu kondisi ruangan di kelas, apakah memadai? Menurut saya pribadi kondisi di kelas saya itu sangat nyaman juga kan. Bakunya tercukupi, alat tulisnya ada semua, mulai dari papan tulis dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu, apakah adik mendapatkan dukungan dari orang tua untuk belajar? Kalau soal pendidikan, orang tua saya sudah pasti kasih dukungan yang lebih penuh. Apapun usahakan untuk pendidikan saya. Berarti apa yang biasanya membuat adik itu semangat belajar? Seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa yang membuat saya semangat sekolah itu saya ngejar banget eligible karena saya mau kuliah dan saya berpikir bahwa kedepannya itu bukan hanya main-main, pasti ada lagi yang saya kejar. Nah, selanjutnya itu apa pendapat adik tentang peraturan di sekolah? Pendapat saya tentang peraturan di sekolah itu, menurut saya wajar aja ada peraturan di sekolah karena peraturan itu ingin menertibkan dan ingin memberikan hal yang terbaik kepada siswanya. Alangkah baiknya kita sebagai siswa itu mematuhi peraturan tersebut. Jadi peraturan itu menurut saya sangat-sangat bagus dan sangat-sangat efektif di sekolah. Kami ingin mengetahui tentang budaya kelas, Bu. Apakah di kelas itu ada aturan yang dibuat secara khusus untuk siswa dan guru? Ada. Pertama sekali guru masuk dan mengucapkan assalamualaikum. Kemudian siswa dipersiapkan untuk siap, maksudnya siap untuk menerima pelajaran kepada guru. Habis itu kalau itu kemudian setelahnya membaca doa. Selesai habis itu belajar kan, setelah belajar mereka itu membaca doa lagi ke orang tua. Kemudian mereka seorang gitu, contohnya kayak ketua kelas gitu. Kedisiplinan itu memang harus disampaikan sebelumnya kan, tata caranya disiplin ya, disiplin masuk kelas, disiplin dalam belajar. Kalau mereka melanggar itu akan diberikan diingatkan lagi. Jadi kalau untuk memotivasi mereka itu gimana? Motivasi mereka itulah dengan cara kita nasihatin mereka. Kalau untuk mendorong siswa saling mendukung sama membantu di kelas, Bu, kayak bekerja sama di kelas gitu. Makanya kita ajak mereka, kita kasih motivasi tentang kebersihan. Misalnya kebersihan itu suatu ibadah juga kan dari segi agama kan.
Nah, karena ciri-ciri orang beriman itu harus bersih, masih motivasi seperti itu kan. Selanjutnya itu Bu, untuk mengetahui sosial peserta didik nih Bu, apakah ada siswa yang cenderung selalu menyendiri Bu atau kayak kurang teman dekatnya gitu Bu? Selama saya lihat kan, kadang saya juga keluar nggak ada. Mereka kompak bersama. Pokoknya belum saya dapatkan ada siswa yang diri sendiri. Apakah kayak kesulitan untuk membuat siswa bergaul berarti nggak ada ya Bu? Nggak ada, belum saya dapatkan. Nah, kalau dari latar belakangnya sendiri Bu, contohnya kayak ada temannya yang kayak kurang dari segi prestasi gitu Bu, apakah ada kayak sering dikucilkan gitu Bu? Dikucilkan dalam kelas misalnya Iya, Bu. prestasinya nilainya kurang ya, iya, nggak ada Bu. itu juga. Belum saya temukan itu, pokoknya nggak sampai sejauh itu belum Berarti ada. saling mendukung Saling semua mendukung juga semua. ya? Saling menghargai juga walaupun dia nilainya kurang kan. Berarti di kelas itu juga kayak kalau nilainya kurang temannya dibantu gitu ya, sama-sama dia ya, membantu sama-sama sama-sama membantu. Selanjutnya itu Bu, perkembangan emosi. Apakah ada langkah-langkah yang Ibu ambil untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman Bu? Contohnya kayak yang mendukung bagi siswa dalam proses belajar Bu. Dengan menggunakan cara belajarnya dengan menggunakan infokus itu. Kalau emosionalnya Bu, kayak mengajarkan siswa mengelola emosi Bu di dalam kelas. Contohnya dia suka jenuh Bu, atau kayak nggak suka dalam mata pelajaran itu Bu, jadi dia pikirannya kayak nggak fokus di situ Bu. Ada juga yang seperti itu. Kalau anak seperti itu saya panggil, saya bimbing mereka, saya nasihati mereka, saya tanya apa masalahnya sehingga mereka itu tidur, jam berapa tidur, kenapa tidur ini di kelas, apa masalahnya. Kan ada anak yang curhat, dia tidur karena kadang itulah malamnya main game, itulah kemudian saya kita nasihatin mereka yang tidur malam-malam kan bisa berbahaya. Jadinya kita di sekolah juga seperti ini, nggak bisa belajar yang serius kan, dia karena ngantuk malamnya nggak tidur. Kalau siswa-siswa yang kurang percaya diri Bu, contohnya kayak dia hanya menjelaskan gitu, sebenarnya dia bisa gitu Bu, tapi rasa percaya diri dia kurang kan? Itu sama juga, saya panggil juga, saya nasihatin kan, harus kita optimis, harus apa yang bisa keluarkan ya. Kalau tantangan terbesar Ibu terkait menghadapi perkembangan emosi dalam siswa-siswa kan berbeda-beda Bu. Ya, berbeda, karakternya berbeda. Iya Bu. Biasa tantangan terbesar Ibu di siswa yang bagaimana Bu? Itu yang modal tadi kita bilang itu, tantangan yang besar itulah modelnya yang modal tidur. Kalau kita suruh bangun dia kan nggak mau bangun, itu paling jengkel. Kita suruh bangun cuma sebentar, habis itu tidur kembali, dia memang nggak sanggup buka mata. Itu tantangan yang paling besar bagi saya tuh. Kemudian akhirnya kita kasih tahu, udah berapa kali kan kasih tahu wali kelas, karena udah keseringan seperti itu kan, dia pergi sekolah hanya untuk tidur. Itu Bu, kalau untuk metode pembelajaran yang paling disukai peserta didik itu biasanya metode yang gimana Bu? Metode diskusi, kelompok, membagi kelompok, kalau presentasikan ke depan mereka. Biasanya itu Bu, mereka selalu fokus Bu. Fokus ya, apalagi kita ambil nilai ya, yang menanya, yang menjawab, orang itu fokus ya, orang itu semangat, karena kita aktif, karena kita ambil nilai, karena saya tahu kan, lebih dulu ini anak ya, siapa yang bertanya, yang menjawab itu dapat nilai yang bagus. Kalau untuk peran bantu dalam pembelajaran Bu, contohnya video ataupun PPT biasa itu membantu nggak Bu untuk siswa? Membantu kali itu, karena kan sebelum kita membahas kan mereka sudah melihat itu materi kita itu, sudah ada langsung dia lihat ceritanya kan,
nanti waktu dia masuk dalam materi sudah membantu kali itu. Kalau untuk mengatasi pembelajaran yang kurang sesuai, contohnya kayak mereka kurang menerima metode atau gaya belajar yang seperti itu, biasanya Bu mengatasinya kayak mana Bu? Kita robah caranya, kita buat cara lain, kita buat ya, cara tanya jawab. Misalnya cara itu enggak ini kan, kadang anak membosankan juga kan, saya robah metodenya. Selanjutnya Bu, kalau untuk membuat peserta didik merasa antusias itu biasanya Ibu lakukan gimana Bu? Antusias dalam belajarnya Bu, biar mereka menumbuhkan rasa antusias, rasa ingin tahu dalam belajar Bu. Itulah seperti tadi saya itulah antusias ya, kalau kita bilang kita mau menilai mereka, kita kasih nilai, dia antusias kalau apakah ada perbedaan motivasi belajar saat di sekolah ataupun di rumah? Kayak di sekolah misalnya dia aktif Bu, tapi ketika dikasih tugas dia sering tidak mengerjakan. Ada juga seperti itu, sebagian siswa seperti itu. Kalau di sekolah dia aktif buat tugasnya cepat siap. Itu biasa faktornya. Tapi kalau kita tak kasih tugas, besoknya dibilang belum siap Bu. Tapi di dalam kelas dia aktif ya Bu. Ada juga seperti itu kan. Saya tanya nanti itulah kadang karena kami kan kendala sekarang gitu, kan terbatas, nggak boleh bawa pulang ini. Karena kurikulum mereka kan dari ini terbuat ini, jadi kan butuhnya satu berdua kadang mereka. Itu kendala terbesar. Itu kendalanya, jadi mereka nggak buat tugas. Saya maklumkan aja, saya kasih kesempatan untuk buat di sekolah. Seperti itu. Kalau yang dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar tadi itulah ya Bu, kayak diskusi, tanya jawab, memberi nilai ya Bu. Diskusi tanya jawab itu untuk meningkatkan kan? Nah, kalau untuk ini Bu, kayak respon peserta didik terhadap pengajaran metode yang kita gunakan itu gimana Bu? Responnya baik kah? Baik, bagus, diterima mereka. Setiap siswa pasti ada kan Bu kayak ketertarikan pada materi pelajaran, kayak contohnya ada siswa yang belajar matematika dia bagus gitu Bu, itu kayak mengatasinya gimana Bu? Misalnya dia kayak di pembelajaran IPA-nya kurang Bu, itu cara biar menyimbanginya gimana Bu? Dari wali kelas sendiri. Dari wali kelas kita panggil mereka, kemudian kita sampaikan bahwa nilai tidak boleh menurun, harus meningkat, dan itu semua bukan satu pelajaran saja tapi semua pelajaran supaya kamu nanti bisa lulus eligible gitu kan, lewat undangan gitu. Motivasi mereka seperti itu. Kalau seberapa baik peserta didik memahami materi dasar Bu, misalnya dari sebelum guru masuk dia udah ada memahami atau belajar gitu biasanya? Iya, kita harus tes pre-test. Pre-test itu kan materi sebelum kita berikan, kita tes dulu mereka apakah dia sudah paham atau gimana, sejauh mana dia harus sudah paham, ya kan? Itu pre-test namanya. Itu biasanya Kak, kayak apakah mereka rata-rata sudah memahaminya terlebih dahulu atau bagaimana? Enggak semuanya memahami, ada sebagian mereka sudah paham, ada sebagian kadang belum paham, ya kan? Itu namanya pretest kan, belum kita bahas. Ada yang paham, ada juga belum paham. Berarti ada yang sudah belajar sendiri gitu ya, dari pengalaman. Betul. Ada juga yang belum kan? Iya. Namanya pretest, belum tahu materinya, belum kita bahas ya. Iya, Bu. Kalau seberapa baik peserta didik berinteraksi antara teman itu gimana Bu? Teman-teman, interaksi dengan teman bagus lah, kita lihat dalam kelompok ya, kerjasama mereka. Ada juga kelompok yang kurang, nggak semua itu kerjasama kan. Caranya untuk motivasinya itu kita bilang, ini Ibu menilai kelompok ya, kita rawon, kita jalan, kita lihat. Ini kelompok yang kerjasamanya kurang, nanti Ibu Ibu nilai.
lebih kurang nilainya. Yang keempat itu nilainya lebih bagus. Kita raun, kita jalan-jalan, mereka itu merasa Aktif, ini ya, aktif. Berarti nggak ada yang kayak merasa dianya dikucilkan. Tapi kalau kita nggak peduli mereka, itulah ada yang apa namanya kelompok yang tidak ini ya, tidak open. Tapi kalau kita bilang kayak gitu, habis itu kita rawon, kita lihat apa dia kerja itu. Kita lihat itu baru mereka takut. Kalau interaksi sosialnya Bu, contohnya ke guru, ke teman itu gimana Bu? Siswa. Iya Bu. Siswa dengan guru. Iya. Ada juga yang maksudnya dia interaksinya dengan guru ada yang kurang, ada yang juga ada dekat juga. Ada yang mau curhat dengan. Kalau yang kurang itu gimana? Yang kurangnya mengatasinya kita yang panggil. Guru yang panggil, kita yang panggil kan? Kita yang panggil, kita tanya jawab dengan dia. Di mana tinggal lama, apa kerja orang tua. Kayak gitu. Kalau faktor dari pertekanannya sendiri, gimana orang tuanya, ada suruh apa namanya, kalau salat, kok saya salah, tanya ada dikasih bangun sama orang tua. Kadang dibilang anak ada dikasih bangun tapi dia nggak mau bangun, seperti itu kan? Kalau berarti kalau interaksi sosialnya termasuk ada yang baik, ada yang ada yang baik, ada yang enggak juga. Kalau yang enggak, itulah kita yang panggil dia. Iya. Ya, kita tanya, kita wawancara dia. Kalau untuk mengatasi contohnya Bu, kayak di kelas itu kan Bu ada pasti perbedaan pendapat Bu, itu gimana Bu? Bagaimana maksudnya? Kalau ada perbedaan pendapat gitu Bu, biar siswa itu merasa kayak pendapatnya tetap diterima gitu. Oh gitu ya, ada siswa juga berpendapat supaya pendapatnya harus pendapat dia yang betul ya. Ada juga seperti itu. Kemudian kita berikan arahan, kita harus saling menghormati, menghargai sesama ya, walaupun pendapat orang lain tidak benar, kita nggak boleh potong, kita nggak boleh berkeras gitu ya, kita arahkan dia. Adik ceritakan pengalaman belajar yang paling kamu sukai sejauh ini dan apa yang membuatnya menarik bagi adik. Nah, jadi pengalaman yang paling saya suka itu adalah belajar yang langsung praktek gitu, karena kebetulan saya ini nggak suka langsung belajar nulis doang gitu, jadi saya lebih suka yang praktek. Misal saya informatika, itu yang paling saya sukai karena itu kan langsung praktek, bukan Yang kedua itu kan bagaimana adik bisa memotivasi diri adik sendiri untuk belajar ketika mereka merasa tidak terlalu tertarik pada suatu pelajaran. Nah, jadi motivasi saya sendiri adalah saya kan sangat mengikuti jadi saya tuh ngejar banget eligible. Jadi makanya dari situ walaupun saya nggak suka, saya berusaha karena masih ada yang mau saya capai di depan. Nah, yang terakhir itu kan Dek, bagaimana adik ini bisa berinteraksi dengan teman-teman di sekolah, baik itu di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Nah, kebetulan saya ini suka berorganisasi, jadi saya berinteraksi dengan mereka itu lewat organisasi, misal organisasi PR atau genre Kota Loks Maweng. Jadi dengan itu saya bisa berinteraksi lebih dengan mereka. Bagaimana cara adik menilai metode mengajar guru di sekolah ini? Nah, jadi dari beberapa guru kan memiliki cara yang berbeda-beda tentunya. Tapi yang paling saya sukai metode belajarnya itu bukan hanya belajar, tetapi ada bermainnya juga. Dalam artian bukan bermain yang gimana-gimana, tapi bermain misal belajar, misal bernyanyi sambil menghafal rumus, seperti itu. Baik, selanjutnya, bagaimana cara kamu menunjukkan kepemimpinan dalam kegiatan sekolah? Nah, menurut saya menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang mudah. Jadi ketika kita menjadi pemimpin, kita harus memiliki jiwa yang tanggung jawab. Karena tanggung jawab kita bukanlah hanya diri kita sendiri, tetapi semua anggota kita. Artinya selain kita menunjukkan kepemimpinan kita juga harus merangkul semua anggota kita untuk melakukan sesuatu hal yang ingin kita capai bersama. Yang selanjutnya, Dek, apa yang biasanya kamu lakukan jika kamu atau temanmu menjadi korban cyberbullying? Kalau menurut saya pribadi, saya itu kan tidak punya hak untuk apa yang biasanya adik lakukan
lakukan jika adik atau teman adik yang menjadi korban bully? Yang pertama mungkin saya lakukan tegur dulu, dan kalau emang dia nggak bisa ditegur, kita bisa mengingatkan untuk melarangnya pada orang yang punya hak lebih atas tersebut, misalnya kepada guru yang mengajar atau kepala sekolah.